Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mahira dengan NPM 196-2015-16063. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi manajemen bioindustri, yaitu adalah dari barang input yang akan kita satukan itu akan menghasilkan suatu barang output. Di sini saya mengambil tempe. Apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal apa itu bahan input. Saya akan menjelaskan mengenai semua tentang bahan input dan juga contoh-contohnya. Yang kedua, itu adalah bahan output. Apa itu bahan output, serta juga dengan contoh-contoh yang akan saya berikan. Yang pertama, apa itu bahan input? Nah, bahan input itu adalah bahan yang menjadi dasar, pemenuh, dan juga ingredients yang ketika digabungkan atau disatu padukan itu akan menghasilkan suatu produk. Contoh-contoh dari bahan input adalah yang pertama, gula, yang kedua itu tepung, yang ketiga ada berbagai macam kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Jadi pada dasarnya, bahan input adalah bahan yang ketika kita saling gabung dan gabungkan dan kita proses atau kita olah, itu akan menjadi suatu produk. Nah, di sini saya menggunakan bahan inputnya adalah kacang kedelai dan juga ragi tempe. Lalu yang kedua ada bahan output. Nah, bahan output ini adalah hasil dari berbagai bahan input yang sudah kita olah tadi dan sudah kita proses melalui berbagai macam proses. Nah, hasil atau produknya itu disebut juga dengan bahan output. Contohnya ada tempe, ada tahu, ada kue, ada donat, ada nata, ada koko, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya adalah barang input itu harus diolah terlebih dahulu, yang mana hasil olahannya merupakan barang output. Selanjutnya, pokok bahasan utama kita adalah tempe. Oke, di sini pasti kalian semua udah tahu apa itu tempe. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kacang kedelai. Nah, itu difermentasi dan juga akan menghasilkan nilai gizi yang baik. Jadi tempe itu salah satu bahan makanan ya, yang mana merupakan olahan dari kacang kedelai yang difermentasikan dan kemudian akan menjadi tempe hasilnya. Yang mana tempe itu memiliki nilai kandungan yang sangat baik. Nah, tempe itu berasal dari negara kita, Indonesia. Sehingga tempe merupakan makanan dari Indonesia yang sangat lezat dan sangat enak. Nah, fermentasi pada tempe. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa tempe adalah merupakan bahan hasil fermentasi. Fermentasi pada tempe itu karena adanya aktivitas dari bakteri kapang Rhizopus oligosporus, yang mana itu akan berfermentasi dengan kacang kedelai dan akan menghasilkan tempe. Apa aja sih kandungan yang terdapat di dalam satu tempe? Di dalam sebuah tempe itu banyak banget manfaat yang bisa diserap oleh tubuh kita. Karena tempe itu mengandung satu, air. Yang kedua, protein. Kita tahu kalau tempe merupakan sumber protein yang sangat besar. Kemudian ada lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, riboflavin, dan juga niacin. Wow, tempe sangat sehat ya. Apa aja sih bahan-bahan atau bahan input pembuatan tempe? Yang pertama, itu ada kacang kedelai, kita juga butuh air, dan kemudian kita membutuhkan ragi tempe. Ragi tempe ini mengandung Rhizopus oligosporus. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari tempe dan juga saya akan memberikan video pembuatan tempe yang sangat mudah. Nah, bagaimana sih pembuatan tempe? Yang pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air dan kemudian kacang kedelai yang sudah bersih tersebut direndam di dalam baskom yang berisi air.
Kacang kedelai dengan kualitas yang bagus tidak akan mengambang, sehingga kacang-kacang yang mengambang di permukaan air itu harus dibuang karena berarti kacang kedelainya tidak bagus. Kedua, setelah direndam semalaman, jadi kita merendamnya itu semalaman atau minimal 8 jam, kita harus memisahkan kacang kedelai tersebut dengan kulit arinya dengan cara kita remas-remas, atau bisa kita ambil satu-satu dan kita lepaskan. Karena sudah terendam, dia akan mudah terlepas. Setelah kacang kedelai tadi bersih, kemudian kita akan menyiapkan panci dan kita akan merebus kacang kedelai yang sudah bersih tadi selama 20-60 menit. Yang kemudian jika sudah, kita angkat dan kita saring, lalu tiriskan hingga benar-benar kering. Selanjutnya, pindahkan biji kacang kedelai yang sudah kering tadi dan sudah direbus ke sebuah wadah yang lebar. Yang kemudian, biarkan hingga biji kacang kedelai tersebut mencapai suhu ruangan, sehingga tidak panas lagi. Jadi biarkan sampai suhu ruangan terlebih dahulu. Setelah itu, kacang kedelai yang sudah mencapai suhu ruangan tadi itu kita taburi dengan ragi kedelai. Nah, lalu kita aduk hingga merata. Lalu diaduknya itu untuk supaya raginya tercampur dengan rata pada kacang kedelai tersebut. Nah, setelah rata, kita siapkan daun pisang. Daun pisang tersebut ukurannya sesuai selera saja. Bisa juga memakai plastik atau seperti kertas plastik kiloan gitu, kertas tomat gitu kalau di pasar biasanya. Kemudian biji kedelai yang sudah tercampur dengan ragi tersebut itu kita masukkan ke dalam plastik tersebut, atau kita letakkan di atas wadah alas pisang tadi, sehingga kita bentuk menjadi kotak atau sesuai selera saja. Setelah itu dibungkus. Setelah dibungkus, ditusuk dengan tusuk gigi agar ada sirkulasi udaranya. Nah, kemudian simpan tempe mentah tersebut di dalam rak, yang mana suhunya harus suhu ruangan dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Diamkan selama minimal 2-3 hari sebelum tempe siap untuk dimasak dan juga dikonsumsi. Jadi tempe akan menjadi tempe setelah 2-3 hari melakukan proses fermentasi. Setelah kita bahas mengenai tempe tersebut, apa saja produk olahan yang dapat dihasilkan dari tempe? Tempe itu bisa diolah menjadi berbagai macam. Ibu rumah tangga, industri rumahan, bahkan industri pabrik-pabrik besar itu sering memanfaatkan tempe untuk dikreasikan dan dijual kembali agar nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi. Yang pertama, dari kalangan ibu rumah tangga itu kita seringlah makan tempe bacem, tempe balado, tempe orek, bahkan di nasi uduk. Nah, itu adalah salah satu produk olahan dari tempe. Pada industri-industri lebih besarnya lagi, tempe itu diolah menjadi keripik tempe, atau mungkin stik tempe, atau sate tempe yang sudah banyak sekali variasinya yang bisa kita rasain dari tempe itu. Jadi tempe itu diolah lagi menjadi next levelnya dan lebih enak, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya mengenai tempe, bahan input, bahan output, dan kreasi dari tempe. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua, dan terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.